Oke, full time satu sama sampai akhir pertandingan ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat kedua tim mencoba mencari kemenangan ya. Jadi Brentford pun sebenarnya sampai akhir mereka tidak ngelepas begitu aja ya, sampai 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 di menit-menit akhir Brentford masih mencoba mencari kemenangan. Mereka nggak hanya berdiam diri sih. Jadi apa namanya, jempol buat Brentford bahwa mereka nggak apa namanya, nggak berpangku tangan ya. Jadi mereka nggak hanya menunggu begitu satu sama, mereka nggak hanya bertahan, mereka main untuk mencari kemenangan gitu. Sampai akhir kedua tim menurut saya mencari kemenangan, nggak ada yang benar-benar berdiam diri ya. Ya, hasil satu sama menurut saya tadi ada kesempatan terakhir. Aduh, Martinelli tadi harusnya sih kalau dari saya yang begitu ngelihat Kelleher maju ya, itu harusnya langsung tendang, tapi Martinelli tadi memilih untuk mengontrol bola terlebih dahulu, dan karena dia mengontrol bola terlebih dahulu itu posisinya berhasil ditutup oleh Kelleher ya. Harusnya tadi dari saya, kalau menurut saya itu harusnya tadi langsung langsung ditendang aja. Kesempatannya mungkin lebih bagus untuk mencetak gol ya. eh Kalau untuk saya ini menurut saya kesalahan adalah pemilihan striker ya. Kalau untuk pertandingan seperti ini harusnya Jesus ya, karena pertahanan dari Brentford ini sangat sangat rapet ya. Pertahanannya rapet gitu. Jadi Gyökeres ini menurut saya agak kurang oke kalau untuk pertahanan yang rapat seperti ini gitu. Apakah Jesus ada kurang fit atau gimana? Cuman kalau dari saya harusnya sih di pertandingan seperti ini pilihan utama itu strikernya harusnya menurut saya adalah Jesus yang lebih lebih bisa lincah dalam pergerakan, di apa ya, di antar ruang antar defender gitu. Jadi kalau dari saya ngerasa bahwa harusnya strikernya hari ini adalah Jesus, bukan Gyökeres. Walau kemarin kan Gyökeres brace ya, bisa 2 gol, tapi untuk pertandingan ini saya ngerasa bahwa Jesus itu lebih lebih cocok gitu kan. Saya menunggu dari tadi tuh babak kedua ini untuk Jesus dimasukin, tapi nggak dimasuk-masukin. Dari tadi tuh saya nungguin ini Gyökeres untuk diganti Gabriel Jesus ya. eh Agak kurang apa namanya, tapi nggak diganti-ganti. eh Secara pertandingan sih tadi ini kita babak kedua sih sama juga ya seperti babak pertama, menguasai pertandingan, tapi Brentford yang lebih lebih mengancam gitu loh. Kita menguasai pertandingan, kita menguasai bola, tapi Brentford yang lebih banyak mengancam. Counter attack-nya mereka lebih berbahaya. Ya ini kan tadi yang saya udah bilang kemarin, sebagai tim counter attack ini Brentford ini tim yang sangat berbahaya. Dan ya tadi kalau kita lihat banyak sekali kesempatan-kesempatan mereka menekan ini dari counter attack. Gol tadi juga di babak kedua dari Louis Potter ya. Ini dari skema throw in ya. Throw innya Brentford ini makanya kan berapa kali mereka ini bisa mencetak gol dari skema throw in ya. Jadi ini pertandingan yang menurut saya ditentukan memang dari set piece, dan set piece throw innya Brentford ini yang lebih unggul hari ini. Secara pertandingan kalau saya lihat ini tadi, walaupun kita menguasai bola, kita menguasai pertandingan, XG-nya ini memang lebih tinggi Brentford. Jadi artinya Brentford lebih punya banyak peluang, lebih punya banyak kesempatan. Dengan total tendangan itu ada 12 tendangan dan 3 yang on target.
ya, sedang Arsenal ini hanya ada 7 tendangan dengan 2 yang on target ya. Dengan satu kesempatan emas ini tadi dari Martinelli ya, menurut saya kesempatan emasnya yang terbuang sia-sia. Harusnya tadi kalau dari saya Martinelli itu langsung tendang ke arah apa, langsung tendang ke arah gawang ya, nggak usah kontrol dulu gitu. eh dari corner sendiri juga Brentford lebih bisa menguasai corner ya. Jadi ya ini dari saya pertandingan yang ditentukan oleh set piece, dan set piece-nya Brentford lebih lebih apa namanya, lebih lebih oke ya hari ini. Tapi ini juga sudah apa ya, saya juga kemarin udah sempat bilang kan, jadi bahwa ini pertandingan untuk pekan ini menurut saya yang paling berat ini adalah pertandingan Brentford. Harusnya kalau kita Brentford bisa lewat, harusnya lebih bisa aman, tapi ya ini kita tertahan seri ya, satu sama Brentford. Dengan ini kalau kita lihat di tabel, keunggulan kita menipis balik lagi ke 4 ya. Jadi ini kita dari kapan nih? Dari November ya. Dari November itu kan 4 naik ke 5, naik ke 6, balik lagi ke 4 lagi. Jadi selisih 4 poin ini udah beberapa kali kita alami ya. Oke, kita jadi selisihnya kembali lagi menjadi 4 poin, di mana ini untuk Manchester City dan Aston Villa ya masih mengejar di bawah. Oke, kita lihat dari kolom komentar ya. Oke, sebentar. Semangatnya dibilang, oh Nelly diganti terus enggak sih, menurut saya bukan bukan karena Madueke diganti, harus diganti juga sih, karena kita jangan sampai nanti Madueke overplay ya. Jadi kalau buat saya bahwa tadi diganti Saka keputusan yang tepat. Jangan sampai kita juga overplay Madueke, nanti Madueke overplay nanti cedera, kan nggak lucu juga. Kalau dari saya ini bukan masalah Madueke, karena tadi mau Madueke atau Saka, problemnya adalah counter attack-nya. Counter attack-nya ini tadi dari midfield kita yang kurang oke ya. Jadi sebenarnya sih kalau dari sisi apa ya, dari sisi serangan lah, ini sebenarnya problemnya kita tadi dari sisi serangan. Jadi sisi serangan kita kurang bisa nyampe ke sepertiga lapangan mereka. Sulit banget tadi setelah golnya Madueke itu, kan setelah golnya Madueke pun kita untuk gantinya Saka itu agak lama ya. Sekitar berapa? Sebentar, tadi kalau nggak salah sekitar 10 menit nggak sih? Sebentar. Kalau nggak salah tadi tuh dari golnya Madueke itu menit 61, tadi dia diganti, nah kan sekitar 10 menit kan, jadi sekitar 10 menit itu juga setelah golnya Madueke nggak bisa balik lagi ke sepertiga lapangan mereka. Jadi kalau dari saya tuh mau Madueke mau Saka itu tadi problemnya adalah kita tidak bisa masuk lagi ke sepertiga lapangan mereka, dan itu bukan bukan dari Saka dan Madueke, tapi lebih bagaimana kita nggak bisa ngerebut bola di midfield untuk balik lagi nyerang gitu ya. Full time satu sama, Haaland tertawa melihat hasil ini ya. Kalau Haaland mah dia full time drop point. Mending Arsenal main duluan nggak. Cuman susah juga sih, ini kan masalah undian ini ya, undian apa, undian pertandingan gitu. Mainnya nggak tenang. Ya kalau dibilang nggak tenang sih, buat saya bukan nggak tenang, tapi nggak bisa merebut bola lagi gitu ya. Transisinya kita kalah transisi, kita kalah untuk rebutan bolanya ya. Emang game tricky ya. Coba banget Arsenal main imbang. Selalu benci main terakhir hari Jumat apaan coba.
Pada gelisah pemain. Madueke diganti terus mainnya ngedrop. Sebenarnya bukan ngedropnya sih, bukan dari Madu. Sejak dari gol itu udah ngedrop sebenarnya. Jadi bukan digantinya Madueke, tapi sejak gol itu juga Madueke sendiri tadi juga udah ngedrop. Jadi kalau buat saya bukan masalah Madueke Saka, dan Madueke tadi sekali lagi menurut saya juga harus kita istirahat, kita harus rotasi lah, jangan sampai nanti overplay. Kalau nanti overplay kan kebobolan, sorry, bukan, nanti cedera lagi, lebih pusing lagi. Passing, pressingnya main ya, fisiknya kuat-kuat. Satu, mereka juga pressingnya kuat, terus juga apa ya, gampang banget tadi mereka tuh kayak dapet foul itu gampang banget gitu loh. Kesentuh dikit langsung jatuh, kesentuh dikit langsung jatuh gitu ya. Jadi secara kalau main fisik mereka tuh justru malah malah main foul gitu loh. Jadi main kayak kesenggol dikit langsung jatuh, kesenggol dikit langsung jatuh. Itu sih yang bikin frustasi buat saya. Nggak bisa buat pembeda. Drop points lagi. Martinelli buang, sayang banget. Ya tadi sih yang kalau menurut saya tadi Martinelli harusnya dia langsung nendang ya, tapi dia memilih untuk kontrol dulu. Ya jadinya tadi berhasil ditutup sama Kelleher. Harusnya menurut saya tadi dia langsung langsung tendang. Kesempatannya lebih luas itu kalau dia tadi langsung tendang ya. Dalam set piece gila bahaya banget, buang-buang waktu banget buat ngelap bola, jeda waktunya riuh di kotak penalti. Ya tadi jadi buat saya set piece mereka lebih berbahaya ya dibandingkan Arsenal hari ini, terutama dari throw in gitu kan. Throw in mereka tadi ya, gol mereka juga dari throw in ya gitu. Seri berasa kalah, throw in FC. Pep senyum ya, senyum-senyum aja sih. eh Kadoi. Belum ada itunya juga ya kalau dari saya, hasilnya untuk latihan set apa, untuk throw in belum ada ya. Kayak enggak lah, enggak seperti itu. Lebih parah gangguin kipernya, gerasa gerusuk. Zubimendi nggak kelihatan sama sekali. Kelihatan sih Zubimendi, cuman tadi menurut saya adalah kalah dia ya. Kelihatannya malah justru kelihatan kalah. 4 kali beruntun gini harusnya mikir, nggak punya malu apa pelatih dan para, maksudnya apa 4 kali beruntun? Main tandang Arsenal kesulitan. Babak pertama yang dipush malah, kalau dari saya tadi babak pertama kita nge-push sih, tapi tadi sekali lagi kita kita kalah di counter gitu kan. Ini karena kita terlalu gimana ya ngomongnya ya, karena kita nge-push itu malah mengikuti memang pola permainannya si Brentford gitu kan. Karena Brentford ini mainnya counter attack, jadi semakin kita push malah mereka semakin bisa counter, dan itu kelihatan banget di babak pertama ya. Kita nge-push, justru karena kita nge-push akhirnya pada posisi yang kita jadi kena counter gitu kan. Berkali-kali kita kena counter. Oke, mana tadi? Arsenal lebih milih jalan yang sulit. Kenapa gue nggak tercipta jadi fan City? Jelas walaupun kalah nggak pernah begini, tetap ya jadi fan City lah Bang Abdullah. Dari awal menduga ini kalau nggak seri, ya jadi fan City lah. Kesalahan dari bawah, mestinya di push dulu all out sampai tadi kita kan, menurut saya bahwa kita sebenarnya nggak push, cuman tadi karena counter gitu kan, justru malah kita kalah kalah push gitu tadi. Cuman di babak babak kedua tadi kita ya set piece ya. Jadi itu kalau dari saya sih sebenarnya kita tadi udah mainnya udah benar, begitu udah gol kita nggak ngikutin permainan mereka lagi. Kita biarkan mereka yang menguasai bola gitu. Tapi kena di set piece tadi. Jadi sebenarnya di setelah golnya Madueke tadi sebenarnya menurut saya kita udah benar adalah membiarkan kita main bertahan aja, jangan ngikutin counter mereka. Tapi ya akhirnya kita tadi dari throw in ya,
dan throw in itu balik lagi kita ke awal dan ya udah, pertahanan mereka lebih solid ya. Masih ada 12 match lagi, stop moaning ya, stop moaning lah. Brentford main kayak waktu Arsenal kalah lawan Aston Villa, tengah dapat bola langsung terupas bola. Saliba nggak cedera, Saliba sakit. Mosquera tadi juga sebenarnya nggak ada masalah sih, gitu. eh Kali ini kayaknya Eze main wing aja udah dia. Ya, dari awal ya Eze ini benar-benar nggak ada impactnya. Jadi perlu tadi ya kalau main di wing menurut saya ya perlu ini ya. eh ini kalau yang Arteta out sih menurut saya maaf ya saya mau ngomong goblok. Untuk Arteta outers itu sorry ya goblok gitu. Kalau nggak ada Saliba nggak bisa main tempo, nggak juga sih gitu. Tadi menurut saya bukan masalah ya, kalau temponya kita sebenarnya tadi udah oke, cuman midfield. Jadi justru buat saya bukan bukan dari Saliba. Justru kalau dari saya ini tadi yang banyak kena itu Zubimendi ya. Zubimendi sama Eze di babak pertama, Odegaard juga tadi kena gitu. Jadi kalau buat saya itu justru midfieldnya ini yang kurang oke. Oke, selamat istirahat Bang Gusti. Sampai mana tadi? Eh, Kalau stres nggak usah ditonton, Mas. Kalau saya sih masih oke, kita masih punya selisih 4 poin gitu kan. Kalau stres nggak usah nonton gitu loh. Karena ini sepak bola kan memang kayak gini gitu ya. Inilah perebutan gelar juara itu kan kayak gini. Inilah perebutan gelar juara yang apa ya? Untuk membangun mental juara ini harus ngelewatin kayak begini. Kalau bangun mental juara gampang-gampang aja sih nggak ada perjuangannya gitu ya. Kesalahan Odegaard bisa ya, tadi kalau saya harus setuju sih ini bahwa tadi gol gol pertama itu Odegaard gagal menjaga si siapa tadi namanya, eh Louis Potter ya. Jadi tadi Odegaard gagal menjaga Louis Potter, saya setuju sih itu. eh Dia tadi kalah pergerakan ya sama Louis Potter. Terus tapi memang tadi untuk lemparannya sendiri kayak kayak corner loh. Yaitu jadi satu hal yang harus menurut saya tadi kecolongannya adalah kita nggak ngejagain itu seperti ngejagain corner gitu loh. Kita ngejagain itu seperti itu ngejagain throw in biasa, ternyata tadi mirip kayak corner ya. Oke, Havertz cedera kerasa banget, nggak nyampe ke depan serangan. Bisa dibilang mungkin kita jadi terlalu over reliant ya sama Havertz, tapi kemarin kan juga kita sempat bisa lah untuk tanpa Havertz, jadi harusnya nggak ada masalah. Rice tadi kerja keras banget, harus dipush dari belakang agar bisa gerak. Arsenal salah satu tim yang mudah improve ke positif. Pada capek pemainnya ya udah masih unggul 4 poin. Sebenarnya sih tadi kalau bilang capek sih enggak, cuman kita kalah kalah di perebutan midfield. Kalau buat saya itu tadi kita kalah di perebutan midfield. Bagaimana pergerakan mereka tuh tadi begitu dapat bola berapa sih, sekitar 2-3 sentuhan itu udah langsung ada di sepertiga lapangan kita gitu. Jadi itu yang menurut saya harus harus diperhatikan adalah counter cepat seperti itu ya. Semoga doa Gunners lebih makbul, amin. Gabriel tadi nggak kartu merah. Kalau saya juga harusnya nggak kartu merah itu ya, itu pemainnya Brentford aja yang lebay sih. Betul, 4 kali beruntun kita menang terus setelah kalah dari United dan baru sekarang dapat seri. FOMO doang, yes. Kecewa sama Eze, iya sih. Kalau dari saya Eze tadi ya dam agak kurang ya. Jadi yang saya udah bilang berkali-kali sih, Eze ini sejak dia hat trick lawan siapa ya, sejak hat trick lawan Spurs itu abis itu nggak kelihatan itu si si Eze ini. Jadi
beberapa kali ya mungkin ada satu dua kesempatan dia kelihatan oke, tapi nggak terlalu banyak gitu ya. Ya kalah di tengah. Saya setuju untuk ini kalah di tengah. Nggak ngerti progres betul ya. Saya setuju. Yang Arteta out itu nggak ngerti namanya progres gitu loh. Alarm aja buat sudah dijadiin. Ya ini dari saya, kita ya paling nggak dengan ini harus, ya ini menunjukkan bahwa kita masih masih apa ya, counter attack ini masih menjadi kelemahan ya. Tadi sebenarnya sih kita untuk menjaga counternya itu oke, dalam artian adalah ketika counter kita bisa ngejagain, tapi ketika counter ini kita kesulitan juga untuk menciptakan peluang gitu loh. Jadi ada keseimbangan yang kita masih belum dapat ketika melawan tim counter ini, adalah kita bisa jagain counternya, karena dari tadi itu counternya Brentford juga nggak ada yang berbuah kan. Golnya mereka tadi dari set piece gitu ya, jadi dari set piece. Jadi sebenarnya kita counternya bisa ngejaga, tapi dengan kita bisa ngejaga counter ini, penyerangan kita kurang bisa nembus. Tadi sekali lagi buat saya ini, kalau yang saya kritik Arteta saat ini adalah pemilihan strikernya salah gitu. Kalau buat saya ini untuk pertandingan ini harusnya Jesus gitu. Jadi untuk ngelawan tim seperti Brentford ini, saya ngerasa bahwa strikernya ini harusnya Jesus, bukan Gyökeres. Karena Jesus itu yang lebih bisa untuk lincah untuk pergerakan-pergerakan seperti ini. Ya, makanya dari tadi saya nungguin banget itu Jesus dimasukin gantiin Gyökeres, tapi nggak diganti-ganti gitu ya. Ke-trigger gara-gara ya, nggak apa-apa Bang Gusti, istirahat dulu ya. Oke, silakan. Oke, transisi mereka lebih rapi. Ya, setuju, transisi mereka lebih rapi. Transisi ini artinya ketika bola direbut, mereka bisa ngerebut lagi. Itu lebih cepat. Ketika kita ngerebut bola, mereka ngerebut baliknya tuh lebih cepat gitu. Ya itu, jadi dari saya mengecewakan sih ya, tapi buat saya ini hasil yang masih aman-aman aja. Kita masih punya selisih 4 poin. Dan ya kita masih ada beberapa pertandingan di pekan ini ya. Besok akhir pekan ini kita akan ketemu Wigan untuk FA Cup, lalu tengah pekan nanti hari Kamis kita ada ketemu Wolves untuk perubahan untuk jadwal ulang pekan 31. Lalu di akhir pekan nanti kita akan ketemu dengan Tottenham ya. Ya, dari saya sekian dulu deh. Ini ya pertandingan yang ya tadi ya sebenarnya agak mengecewakan, tapi ya sudahlah. Masih masih dapat 1 poin. Artinya kita balik lagi ke 4 poin, dan kita 4 poin ini udah sering lah di mana, dari yang saya bilang dari November ya. Kita dari November ini kayaknya arah-arahannya balik lagi ke 4 poin ya. Dari November kita 4 poin, terus Januari kita 4 poin juga. Akhir November kita 4 poin. Awal November kita 4 poin, awal Januari kita 4 poin. Nah, kita lihat nanti ini di akhir di akhir Februari ini, blok Februari ini kita selisihnya jadi berapa poin gitu ya. Kita tunggulah ini. Blok Februari masih ada beberapa pertandingan ya. Oke, dari saya sekian dulu. Saya tutup dulu. Terima kasih nih teman-teman yang udah nemenin nonton tadi dari jam berapa nih? Dari jam 2:30 ya. Sampai ini udah mau 5:30. Saya Osil Usmono undur diri dulu. Sampai ketemu di video kita berikutnya ya.